Assalamualaikum. Kali ini Bung Kohar akan berbagi informasi tentang siapa sih sebenarnya Bani Israel. Apa benar bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Yakub? Sementara kita tahu Israel atau Israel ini seperti apa. Lebih detailnya simak ya. Para nabi itu mempunyai garis keturunan yang luar biasa sehingga tidak bisa dicari aib atau celahnya pada nasab atau kakek-kakeknya. Seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang terhormat sehingga tidak bisa begitu mudah dilecehkan karena merupakan cucu dari Abdul Muthalib yang bau raksonya Mekah saat itu ya. Ya, Kalau ya. bahasa kita mungkin sekarang Raja Salmannya Mekah saat itu. Mhm. Itu memang kelebihan dari Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Nah, maka muncullah istilah Bani Israel. Bani Ah, Israel. Ini ya. ini agak sedikit rancu ya atau Mhm. apa ya? Banyak salah Ikhtilaf. pahamnya juga, Kak, Ya, begitu. salah paham antara istilah Bani Israel dan Yahudi itu, Mas Fahar ya. Betul, betul. Ini dari Jadi kemarin saya sudah nggak sabar, Ustaz. Siapa sih sebenarnya Bani Israel ini? Apa benar mereka ini anak keturunan Nabi Yakub begitu? Dan kalau ya, dengar Bani Israel atau Israel begitu kan kita Israel begitu saja ya agak Israel. gerem, nggak suka gitu Benar. kan. Bagaimana sih sebenarnya, Ustaz? Jadi begini, Bani Israel itu kan secara bahasa itu anak keturunan Israel kan seperti itu. Mhm, Seperti mhm. kita punya perkumpulan Bani Hashim, Bani lain sebagainya itu kan Oke, anak sebentar, keturunan Mbah Hashim dan sebentar sebagainya. dulu, Ustaz. Hmm. Israel atau Israel ini merujuk kepada nama wilayah atau nama apa ini, Ustaz No, sebenarnya? tidak. Israel itu nama Nabiullah Yakub, bukan Oke, nama wilayah. bukan Tidak ya. nama wilayah. Makanya nanti ini akan mengarah kepada Ah. Israel yang sekarang ini. Nah, Ya. itu dia. Jadi yang jelas antara kalau kita menyebut Israel dengan Israel itu maksud yang sama atau berbeda, Ustaz? Iya, Israel atau Israel itu memang sama ya, penyebutannya Sama. sama ya. Mhm. Hanya cara baca saja. Ya, Israel sama betul. Israel itu kan Oke. cara baca saja. Mhm. Sebetulnya Israel atau Israel itu sama, nama Nabi Yakub alaihissalam. Hmm. Nama Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini nanti akan diselewengkan oleh orang-orang Yahudi sekarang ini, Mas Gar. Maka nanti saya Oh. akan menuju ke sana. Bahwasanya Bani Israel itu anak Nabi Israel, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Yang mana dua dari anak Nabi Israel itu dari istri yang bernama Rahil. Sebetulnya ini nanti pada Nabiullah Yusuf. Dua ini namanya Yusuf dan Bunyamin. Dari istri namanya Rahil. Dan dua inilah yang memang benar-benar apa ya? Bagus sekali, jujur sekali dan akhlaknya baik. Dua anak ini dari ibu itu. Makanya mohon maaf ya, ibu itu mempengaruhi Mas Kuar terhadap anak gitu ya. Ya, Jadi ya. maka mitra muslim yang mungkin mau mantu atau mau menikah maka benar-benar carilah perempuan yang baik itu. Karena itu masa depan anak kita juga. Kemudian dari 10 anak yang lainnya ini turun-turun ke bawah itu juga punya keturunan nabi. Maka nabi itu disebut Bani Israel. Nabi Yusuf juga disebut Nabi Israel. Terus juga nanti ke bawah 10 anak yang lainnya itu ke bawah semuanya itu Bani Israel. Belum ada istilah Yahudi saat itu. Yahudi itu muncul kapan? Yahudi itu muncul, ini kalau dalam mata kuliah perbandingan agama, dulu saya belajar di Al-Azhar punya mata kuliah itu muncul ketika setelah Nabiullah Musa alaihissalam, pada periode Nabiullah Musa. Jadi jauh sebetulnya Mas Wahab. Mhm, mhm. Jadi Nabi Musa itu juga merupakan Bani Israel. Nabi Musa itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Kaum-kaumnya, orang-orang kampungnya, orang-orang Mesir itu juga sama, Bani Israel juga. Sehingga Bani Israel ini orangnya, Yahudi ini kalau istilah kita itu agamanya itu. Kenapa dinamakan Yahudi? Dinamakan Yahudi karena dalam kitab Muqarranatul Yahudiyah wal Islam karangan guru besar akidah falsafat di Al-Azhar Kairo ya, Profesor Abdullah Jad Hijazi itu disebutkan kata Yahudi itu dari kata hada Yahudu. Artinya kembali. Inna hudna ilaik, di Al-Quran itu sebutkan. Kami kembali kepada engkau. Dari kata hada Yahudu. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang Bani Israel yang dia itu kaumnya Nabi Musa. Itu kembali kepada Nabi Musa, kembali kepada Allah. Karena apa? Karena ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, mereka ini menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Nanti rincinya pada Nabi Musa insya Allah. Maka dia kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, makanya dinamakan Yahudi. Ada yang mengatakan memang Yahudi itu dari
nama anak yang tertua Nabi Yakub, Yahuda, namanya Yahuda. Ada yang dinisbatkan ini kepada Yahuda. Tapi ini pendapat yang kurang ada yang mengatakan ini pendapatnya yang paling kuat, ini yang kedua itu. Dinamakan Yahudi itu karena masih anak keturunan Yahuda dan lain sebagainya. Dan Bani Israel itu lebih umum daripada Yahudi. Gitu ya. Jadi tidak semua Bani Israel itu Yahudi, dan Yahudi itu pasti Bani Israel. Dulu ya. Dengan zaman yang sudah perkembangan zaman ini, perkembangan Bani Israel dan perkembangan Yahudi ini, kemudian Yahudi ini, kaumnya Nabi Musa ini, ditinggal Nabi Musa, Nabi Musa meninggal, ini maka semakin melenceng. Dengan mentahrif, dengan merubah isi-isi Taurat dan lain sebagainya. Terlebih ketika mereka ini tahu ada ajaran Nabi Muhammad SAW, munculnya Nabi dari Arab dan lain sebagainya, yang itu bukan jalur keturunan mereka. Padahal kalau kita mau fair-fairan ya, mau jujur-jujuran, sebetulnya kan kalau orang-orang Bani Israel, Yahudi yang beneran Bani Israel ya, dia ini anak keturunan Nabi Allah Yakub, ketika dia mendengar Nabi dari keturunan Nabiullah Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentunya mereka kan juga senang. Karena apa? Karena Nabi Ismail kan juga merupakan paman dari Nabiullah Yakub. Nabi Ismail itu kan bahasa kita Pak D-nya Nabiullah Yakub, karena kakaknya Nabiullah Ishak. Kalau kita ikuti dulu kajian kita pada periode Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nabi Ismail turun ke bawah kan Nabi Muhammad. Harusnya orang yang benar-benar mengikuti ajaran Nabiullah Musa, mengikuti ajaran Nabiullah Yusuf, mengikuti ajaran Nabiullah Israel, yaitu Nabi Yakub, ini kalau mendengar kabar bahwasanya ada Nabi dari jalur Nabiullah Ismail, harusnya dia senang dan mengikuti juga ajaran Islam ini yang dibawa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau diurut ke atas kan masih satu kakek, masih satu keluarga sebetulnya. Nah, inilah yang menjadi kerancuan ya. Kenapa orang-orang Yahudi sekarang kok justru malah benci kepada Islam? Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya, Ustaz. Apakah dimulai dari penyelewengan Taurat tadi, atau bagaimana ini bisa terjadi, Ustaz? Ya, karena Taurat mereka sudah mereka ganti-ganti tuh. Mereka ganti-ganti dan mereka sudah porak-poranda lah rasanya itu mungkin ya. Jadi sudah mereka ganti-ganti sehingga yang harusnya itu lurus, yang harusnya itu sebetulnya satu jalur ya, ajaran Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, itu mereka ganti sudah. Sehingga itu tadi, generasi-generasi setelahnya itu sangat benci terhadap ajaran-ajaran Islam. Maka muncullah Yahudi di mana-mana sekarang. Bahkan sekarang Yahudi itu bukan keturunan Nabi Yakub, bukan Bani Israel lagi. Ustaz, bisa digambarkan tidak sih Ustaz poin yang sehingga ajarannya itu menjadi potensi memusuhi atau tidak suka dengan Islam? Ya, karena Bani Israel itu atau Yahudi Bani Israel yang sudah menyeleweng ini ya, yang sekarang ini orang-orang Yahudi itu tidak suka, itu karena unsur kekeluargaan mereka itu berbeda dengan yang dulu-dulu. Maksudnya seperti ini, Mas Bar. Jadi mereka itu kalau bukan dari kalangan kita, maka itu bukan nabi. Kalau bukan dari kalangan kita, itu harus. Jadi mereka itu punya rasa angkuh atau sombong yang luar biasa, yang tidak boleh dikalahkan oleh orang lain. Nah ini ternyata kok ada nabi akhir zaman yang luar biasa, pengikutnya banyak dan lain sebagainya. Kok bukan dari keturunan kita? Maka inilah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu memang susah sekali, angel tuturannya bahasa kita. Lah mereka memang untuk mendapatkan tempat ya, jadi saya dulu juga pernah belajar, Mas Kuar, ada mata kuliah itu Suhyuni ya, Zionisme di Al-Azhar itu. Mereka ini untuk mendapatkan tempat dan agar eksis lagi, maka mereka ini butuh tempat. Nah, tempat itu dinamakan Israel, dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Padahal mereka jauh sekali dari Nabi Yakub alaihissalam, dari ajaran Nabi Yakub alaihissalam, dari ajaran Nabi Musa alaihissalam yang merupakan juga anak keturunan Nabi Allah Yakub, Bani Israel asli. Mereka jauh dari ajaran Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Isa, yang mereka itu adalah Bani Israel asli. Makanya
istilah Israel itu, kalau guru kami Syekh Yusri Rusdi Said Jabir Al-Hasan itu jangan hanya Israel, sebutkan Israel Zionisme. Oh, iya, iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Israel As-Suhyuni gitu. Jadi jangan cuma Israel saja, karena kita takut misalnya kalau kita melaknat Israel itu justru nanti Israel itu tertuju pada Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana kita melaknat Nabi itu kan? Nggak mungkin. Baik, Jadi Israel Suhyuni, Israel Zionisme yang sekarang mereka, ya memang mereka mengambil nama Israel itu untuk itu memang, untuk itu. Baik, agar dikaburkan seperti itu. Ya klaim bahasa kita klaim. Jadi pasnya kita menyebut untuk Israel atau Yahudi yang tidak benar ini adalah Zionis Israel, begitu Ustaz ya? Iya, Zionisme. Oke.